rasa boleh pacaran. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Nek malam minggu itu kalau nggak diskusi yang nyuci, kalau nggak diskusi nyuci. Jadwalnya. Jadi kita dekat diskusi malam minggu. Karena sebenarnya ya menghindar. Kan ada boh diskusi deh sing diceritakne ora cetha kae, penting diskusi. Ya malam mingguan diskusi cah. Nah, rangun nyuci Mas dulu. Kan dulu enggak ada laundry ya. Ada. Dulu ya slok gitu. Tanpa selika tinggu. Nganggo mesin cuci bergerigi ya. Gilesan. Berarti punya pacar itu setelah lulus. Jadi gini Mas, saya kan PD ya. Disebut PD tadi kan. Sebenarnya dekat waktu mahasiswa saya ada dekat sama teman gitu. Kebetulan ya nyantri juga nek ketemu ya mending perpustakaan ngobrol wis ngono kae lah ben ketok. Tapi sudah merasa Pak Printing gitu. Oke, kita kembali di Poniti podcast Jani Begini masih bersama Mas Ari Sujito. Ini aslinya adalah dari Jepang. Ari Sujito. Kita akan ngobrol lagi meneruskan kalau di episode yang pertama tadi sempat ngobrol tentang sisi pendidikan, aktivitas beliau sebagai pengajar, pendidik, guru, dosen yang punya formulasi bagaimana di dalam saat ketatnya kurikulum ini masih bisa diberi ruang untuk berekspresi, untuk bahkan mendapatkan konversi nilai ketika dengan aktivitas yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Itu keren. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ari Sujito. Nah, seperti yang sudah disinggung di ending, karena itu yang nanti akan kita bikinkan lagu yang menyanyi Mas Ari Sujito. Pengalaman asmara. Menikah tahun berapa, Mas? 2003. 2003 berarti siji piro? 2003 pacaran berapa lama? Yo pacaran ki piro yo? Setahun running. Belum ya? Enggak, tidak setelah hilang. Enggak setelah tersadarkan. Setelah ngombe jus. Setelah sadar. Setelah ngerti, oh alamatnya dokter Yap ini ngendi. Apa namanya? Itu istri sekarang ya? Istri sekarang itu, kok istri sekarang? Emang bukan maksudnya yang sekarang jadi istri. Ini pacar keberapa sih? Ya soalnya kok banget tenan. Ora apa-apa cah lanang kok. Ketiga, tenane. Diedit Bung iki berarti. Iya, bukan yang ketiga itu yang kira-kira tercatat. Dulu kan waktu saya habis untuk jadi aktivis. Gaya payu. Waktu untuk menjadi aktivis. Jadi ora payu gitu. Enggak, tapi mulai gini, kepercayaan diri seorang Ari Sujito mendekati perempuan itu ketika mendapatkan posisi sebagai apa? Waktu itu setelah saya lulus saya baru PD. Lulus SMA apa kuliah? Lulus kuliah. SMA itu belas rung ora nyedaki cewek ora kawan. Ora wani. Padha aku. Saya semua. Serius. Saya sampai sekarang, Mas. Jadi ya aduh Mas, waktu bahkan kuliah ya. Kuliah itu sebetulnya ya oke lah dekat sama teman gitu, akrab gitu. Tetapi seolah-olah mimpi tentang masa depan mereka enggak. Oh, itu ada di khayalan. Iya. Ya bedanya karo kalau Encik tadi ngakunya jare sampai sekarang saya waktu mahasiswa memang dekat ya, yang disebut pacaran dalam kerangka kan salus ya. Lus itu artinya ya ini kan soal tergantung nek guyone Caca. Yo, deh pacarku nih aku belum tentu jadi pacar dia. Pacaran sepihak. Bertepuk sebelah tangan. Mas C, dulu saya ingat itu kalau kita jalan mahasiswa ini saya nggak mau mengeneralisasi itu karena pertama jadi aktivis ya kadang-kadang wedi tuh, orang nyedak gitu. Saya ingat itu teman saya itu ketangkep gara-gara cewek kuwi njaluk sego goreng gitu loh. Ayo sego goreng. Ojo jangan ketangkep gitu. Saya nggak usah menyebut namanya gitu. Enggak maksudnya ketangkepnya karena padu gitu. Enggak, ketangkep polisi. Waktu peristiwa pasca 27 Juli ya. Jadi kekerasan itu
Kan itu aktivitasnya dicari-cari. Cari-cari ya. Ya dia itu waktu itu kita lagi konsolidasi di kampus itu loh. Itu juga menjadi pengalaman represif ya, memori. Jadi dia itu kita sedang nunggu mau ada wawancara dari salah satu wartawan luar negeri gitu. Nah kemudian dia itu temanku itu nggak sabar karena pacarnya itu, ayo kita ngejak mangan sego goreng dulu. Dia nggak Udahlah mau. jangan nggak mau sini aja dulu. Nanti kita ketangkep. Dia ternyata Ngeyel. mau apa kuwi lah gara-gara cewek pacaran. itu. Ya. Kuwi. Jadi terus keluar beli. Terus kita jelas setelah itu datang wartawannya, kita mulai wawancara gitu. Koncoku datang, kabar buruk ini kawan kita ini ditangkap tentara. Wah, gara-gara gimana? Gara-gara pacaran. Itu saya nggak mau mengatakan bahwa semua itu begitu. Tapi itu tambah trauma, Mas. Ada peristiwa Itu ya. peristiwa gitu. Itu posisi Mas Arief Juto belum punya pacar. Ada peristiwa itu. Belum. Belum. Aku udah pacar waktu itu. Makanya tak balikin meneh karena Yo, gini. bahwa cedak sepia, iyalah aku. Maksudnya, Ya, bagi aku playboy- jadi cedak ning. Istilahnya itu playboy sirsiran. Dulu kuwi kelirik sithike ajak rasa. Zaman dulu Mas, saya itu weruh gendengi wes lihat lewat rumah lihat gentingnya ada kan jalan rumahnya. Terus Padahal wedokane kuwi ora ana gendeng. orang gendengi ya. Gitu. Jadi ya, nah teman saya juga begitu ya, di teror gitu. Yang ini diteror oleh waktu itu oleh polisi, oleh tentara di dulu pacarnya gitu. Jadi terus dia berpikir, rasa boleh pacaran. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Nek malam minggu itu kalau nggak diskusi yang nyuci, kalau nggak diskusi nyuci. Jahat pale. Jadi kita dekat diskusi malam minggu. Karena Nah, sebenarnya jadinya mau menghindar. Paling kan ada boh diskusi deh sih diceritakne ora cetok kae, penting diskusi. Ya, Malam mingguan diskusi cah. Nah, aku nyuci Mas dulu. Kan dulu enggak ada laundry ya. Ada. Dulu ya, Nyuci. serok gitu. Tanpa selika tinggu. Nganggo mesin cuci bergerigi ya. Gilesan. Gilesan. Berarti punya pacar itu setelah lulus. Jadi gini Mas, saya artinya kan PD ya. Disebut PD tadi kan. Sebenarnya dekat waktu mahasiswa saya ada dekat sama teman gitu. Nah, kebetulan ya nyantri juga, nek ketemu ya mau ning perpustakaan ngobrol wis ngono kae lah ben ketok. Tapi sudah merasa Mak Perinding gitu. Mak gregel rasanya gitu. Saya dulu mak gregel gitu. Gitu Mas, tapi ya saya nggak punya PD ya, wis motor aduwe mau sepedaan gitu. Tapi nek apa mau modal gaya lo omongan gitu. Wah, model pinter omong. Wah, pinter omong. Ketok cendekiawan. Cendekiawan gitu kae, Mas. Aktivis. Iya. Padahal kalau dulu kayaknya aktivis itu disiriki karo calon moro tuwa. Lah kuwi ya. Wis raman uripe. Iya, ora jelas. Ora dadi iso dadi Nah, PNS. Mas, jadi makanya nggak pede sebetulnya waktu itu. Ya sudahlah gitu. Nah, ternyata ya ora dadi gitu. tapi berapa kali ketika menjadi mahasiswa itu memang sempat nembak gitu wis wani itu Mas. Nembak ya artinya kita belum ngomong diterima atau tidak diterima. Jadi Tapi- Mas, nek nembak gak punya keberanian aku. Aku tidak ditolak tenan nih. Ini tenan. Jadi aku itu suatu ketika Jadi pede karena dekat terus suatu ketika ditelepon aku. Kamu ini mau kayak apa? Ini serius gak ini aku mau. dia justru yang Iya. nanteng berarti. Iya. Terus aku bilang, "Ya aku kita serius ngono ki." Ya, itu serius ya. Karo mimbli. Itu Mas, setelah saya udah lulus, Mas. Oke. Tapi itu sudah berlangsung sejak mahasiswa gitu loh. Sudah Pacaran jalan gitu. bareng lah gitu. Semua jalan bareng rumahnya pacaran mesti ya sih. Iya, makanya terus takon iku lho, Mas. Iki terang kurang lebih karena aku mau Butuh penjelasan status ya. Iya, semacam eksplanasi dan Ming bonceng kayak nggo pit wis rasane wah. pelaku Mas biar, Mas. Jejer mlaku bareng Jejer terus mlaku. rasane kaya bagus. Merinding malah. Durung kuwi misale mlaku ki rasa ngojo. Nyenggol sithik. Nyenggol sithik. Allah Gusti, gak iso turu. Rasane ora dicuci. Oh, Adus iki. Iya nih kacau ya. Adus diplastiki. Plastiki. Iki persis aku ngono kuwi, Mas. Lah. Aku biyen aku kancane karo temen cewek itu hanya temen break dance paling. Jadi enggak Ence pernah itu gitu. ya. Belum berani pitik-pitikan, belum berani. Ence itu ada temennya cuman nggawa pit wedok wae dhek tertarik. Iya, terus. Saat dijodokke karo gardu listrik, karo babon listrik. Berarti
lulus itu pacaran pertama dengan temen yang jalan ini, yang jalan waktu kuliah nanting itu. Jadi waktu saya mahasiswa itu dekat sama dia. Ya, terus lulus. Sampai lulus kemudian itu nanting itu. Terus Mas Arsito ya tegas sakjane ya. No. Baru bisa. Oh. Berarti ya lanangan ibas impis ya sakjane. Aktivis kok jirih ya? Ayo kabeh ono wang sinawa, ono wayahe kendel ki ning kene. Saudara, kita harus ya namanya tahu lah. Istilahnya guyonan orang kalau sampai ya dolan ning ndi nduduke tangannya gitu. Oh, kemeter. Beda karo Bambang Heras, Bung. Zaman Wes. Bambang Heras. terus berani unggul nih deh. apa ya? Kan setelah lulus itu langsung dosen, belum ya? Belum. Saya dulu sempat jadi peneliti di pusat studi gitu, pusat studi pariwisata gitu ada Pak. Ketemu garwane beliau itu, teman satu kantor teman sama istri saya saya. itu. Oh, Mbak Eti. Eti. Iya. Dilihat Kasihan loh, antropologi. kasihan Mbak Eti itu. Iya. Bego malah. Mbak Eti kasihan. Nah, sekarang kami jadi peneliti, Mas. Peneliti terus kemudian lulus kan, Mas, kemudian saya pengen jadi wartawan dulu, Mas. Oh. Tapi kemudian teman-teman senior itu sudah daftar aja ngelamar di departemen di jurusan zoologi, suruh dosen gitu. Nah, saya nyoba itu ternyata di blacklist ya. Nah, di zaman waktu itu belum reformasi kan, meskipun aku jadi masih suka demo pun lulus, itu puncak 97. Udah di blacklist, saya nggak bisa. Terus akhirnya nggak, nah kemudian saya masih aksi, masih sering demo. Terjadi pergantian kekuasaan, kemudian lamaran saya tadi dilanjut jadi dosen. 98. Akhirnya jadi dosen 98. 98 baru di asisten ya itu. oh, asisten. Kemudian 99 saya jadi CPNS. Oke, balik lagi ke asmara lagi. Pokoknya kita ngutik-ngutik asmaranya Mas Ari. Kita cuti asmara dia. Pacaran berarti mulai semakin pede itu ketika jadi dosen. Ya wis lulus lah. Ya. Bukan jadi dosen, belum jadi Enggak, dosen. lulus tadi kan yang sudah jalan, akhirnya ditanting dan Mas Arsito oke. Nah setelah itu kan sudah mulai ada apa ya? Wis ono bekal bahwa, wih aku akhirnya duweyan, aku akhirnya wani jawab. Berarti kan pasti namanya manusia, apalagi laki-laki pasti akan meningkat keberaniannya. Nah kan ini yang pertama akhirnya putus. Mulai yang kedua itu Mas Arsito nembak atau ditanting lagi, atau imbas-imbis lagi? Sebetulnya ya, saya itu ngomong gitu, Aku cinta aku kamu. cinta kamu gitu, Rano. Yang penting ya bahasa isyarat, beri jalan gitu. Jadi menurutku cara orang untuk mendekati macam-macam ya. Yeah. Aku terus terang nggak duwe mental kayak gitu-gitu. Ya inilah salah satu hal yang saya kira ngono-ngono ki aku orang di mental jos. Nah, dalam kemudian seneng terus ngobrol sama jadi calon pacar kayak gitu. Itu kan mesti gaya sapa Melipir-melipir. ngalang-ngalang. Aku baru nulis iki. Wah. Gitu. Ya waktu itu ini kuwi tak tulisan iki. Aku nulis iki lho iki, aku honor semene. Lah iya, jajak Umuk dalam level yang gak sakjane mung ning lingkupe karena ya mau lingkup kuwi persuasi. Ngono kuwi lho Mas. Kalau saya dulu enggak gitu. Kami paling nyedaki itu pun enggak tahu berhasil atau enggak. Ternyata kamu itu tulang rusukku loh, Dek. Wah. Saya pinjam istilah teman saya. Itu ada semua cewek tulang rusukku yang bilang gitu. bakul bakso. Bakso rusuk ya. Tapi pernah nggak mengalami, karena justru karena ketidakpedean, tidak berani langsung bilang, itu kan kesempatannya nggak besar dibanding yang lain yang Bener, Mas. kan cah tas-tas kan yo akeh to. nekat, Apa meneh sing wong bondone ono, wong nabrak. kendel kan kadang-kadang keselip. Nah, pernah nggak ngajak? Maksudnya ngacaki wis mbuh iku sing nyantol sing ndi? Diacak ya. Diacak. Jadi karo kono ya apik, karo kono nduduhi, karo kono nduduhi, engko mbok menawa ono sing nyantol. Oh, kletik-kletik sore, oke lho, misalnya dapat kletik-kletik Pernah nggak gitu? Encik banget ya kayaknya. Encik banget ya. Titil-titil. Jadi kayak mancing, kuwi ning pancingnya akeh. nyebar jolo, nyebar Jaring, jolo. jaring ya? Jaring. Iya. Oh. Yo, saya kan dengarkan juga dari pengalaman teman-teman semua gitu ya, podo-podo anune. Ya itu salah satu
cara juga waktu itu. Melakukan juga. Yang penting kan orang wak glunder maksudnya iki wak. Iya. Apa istilahnya? Urung langsung Istilahnya nembak istilahnya ngono kuwi. Galak gatung. karena kan itu media untuk Ben satu. do ngerti cah nom galak gatung adalah Ya, galak gadong adalah kita mencoba berbuat sesuatu itu secara acak atau secara barangkali nyantol. Jadi iseng-iseng berhadiah lah. Oh, entuk buris rawa ya ora apa-apa. Sing penting deyang. Karena kan itu bisa jadi salah satu ya bentuk ketidakpedean. Ya. Mencari kesempatan, mengaruh orang lain, temannya. Kowe ndeyang aku ora. Aduh nek ora isin. Ngacak. Kadang-kadang belum tentu munculnya karena benih cinta. Tapi karena benih ngacak kuwi mau. Ngacak. Kan suatu saat akan muncul cinta gitu loh. Aduh diplesetke. Ora. Ayo, kowe raimu arep mlesetke. Tak kuwi mau. Karena ada loh satu contoh teman saya, teman kuliah. Dalam semalam itu nih kalau itu enggak cuma ngacak dalam arti memberi sinyal, enggak. Nembak. Semalam itu 4 orang yang ditembak. Berhasil. Ya jelas enggak ada lah. Oh, iya. Yang anehnya paginya itu keempat-empatnya itu cerita. Oh. Aku mau begitu ya, aku. Lu Kanca sakos itu. Sakos, kanca sak kelas paling raya. Pas ada acara. Ada acara bareng di Kaliurang. Wah. Iya, namanya Komando Pitik waktu itu. Kalau di Antro kan ada acara Komando Pitik. Malam itu juga papat. Ben elek uripmu nang. Iya. Temenku, aku kan nggak mungkin kayak gitu. Iya. Aku Kamu satu lurus ya? fokus. Lurus. Kalau ketika ditolak, baru aku bertindak. Wah. Dan entuk siji wae kapusan ya. Kono sing kapusan. Kapusan ya kuwi mau sing disebutke Kancane beliau. Enggak tak eleke. Salah kok reguler. Keberlanjut. Jadi yang kedua itu juga bukan sinyal langsung nembak itu enggak ya, ngode ya. Iya, betul. Yang Dan intens, akrab gitu. Ini nggak lama waktu iya, itu. perhatian yang oke. Dan ya nggak lama. Anaknya pinter juga gitu. Rata-rata pinter lah gitu. Loh, sampai sudah punya anak. Enggak. Kan pinter juga. Lambene. Lah ini jadi asma. Angel. Gebahan ae. Ora kanca wis mundur. Wah, mundur ket mau Mas. Kisru. Nah, sekarang tak balik. Kalau tadi kan proses pendekatan. Proses putus. Tiba-tiba langsung kan tetap ada putus. Tiba-tiba akan lepas itu aja atau ada kesepakatan? Ya lama-lama ya biasanya renggang sing genggang lagi prakondisi. Tapi enggak ada sampai sama kayak nembak bayi koyone dhewe ra cocok, Dik. Enggak ya? Ya aku secara itu diputus tapi sebetulnya itu terkondisi kok. Kira aku ketemu jelas iki kan. Terus dia mutus gitu. Oh, yang mutus dia. Tapi sebetulnya Cara di masa depan ini. iya gitu. Tapi sebetulnya waktu Ora wis dosen. belum waktu itu sudah lulus, aku udah lulus. Saya kelihatan kabur kangenan sih. Oke, terus yang kedua juga gitu. Yang kedua ya Kan sudah semakin dewasa, maksudnya sudah semakin bisa kayaknya kita nggak sejalan. karena sejalan dengan karakter yang aja kedua. Biasanya juga klise kalau nang. Kamu tuh anak yang baik, nggak cocok sama aku. Kayak ini kan. Kita dengarkan cerita Anje. Aku belum tahu nang aku. Aku legan terus aku. Legan, maksudnya hitam gue, hitam legan. Ini gojekan kayak gini kalau era sekarang. Orang body mudeng, shaming. Mas. Iya, gitu kan. Iki ngopo Aku kuwi? kayak misalnya, kan karena saking dekatnya saya sama Mas Adi Susto, bahkan saya berani bilang ketika di forum tertentu, rektor kok cah cilik. Itu kalau di publik orang lain, orang sekarang marah. Iya, Marah. ya, karena kan dalam tanda petik sebenarnya kita ini bawa kedekatan. Iya. Kalau saya bilang dia kecil itu karena memang tidak besar gitu loh. Iya kan? Jadi nggak mungkin aku lebih-lebihkan gitu loh. Kayak awas ya. Kadang-kadang lucu. Kadang lucu ning mangkel. Jelek juga ya. Iya, nah. Yang terakhir yang ketiga. Karena dari 3 ini tadi kita akan jadikan referensi lagu ya. Ya. Bahwa
entah mau temanya apa, seorang laki-laki imbas-imbis padahal di luar berteriak keras misalnya. Kontradiksi. Kontradiksi banget. Dan itu ironi biasa terjadi pada manusia. Wah, anu pohon menggebu-gebu, begitu orang luntrung. Iya. Iya. Sama kayak misalnya Encik pengalaman berpacaran. Aku apik-apik terus ya, nang aku ki selalu harmonis karo wedok iki. Ikan dulu. Dulu. Oke, itu akhirnya Mas Ari Sujito menikah tahun berapa tadi? 2003. 2003. Mahasiswaku dulu. Mahasiswanya? Itu mahasiswanya. Oh, jadi salah satu dosen yang menghamili mahasiswa itu. Yang kan menikah. Yang bernama Mawar itu tadi. Karena dulu Gojeki Seswa di Kromo itu. kayak di Kromo, kayak benar. teman-temanku kan banyak. Widuri itu yang istrinya Mas Pujo itu kan gitu juga. Kejem ya Pujo ya. Dosen ngetengi mahasiswa. Lah iya wong menikah ra ditengi malah masalah. Oke, akhirnya punya dua anak ya. Ya. Ini KB banget. Top. Enggak bikin adik lagi. Prosesnya iya ya tetap ya. Enggak. Imajinasi. Seorang wakil rektor ya. Nanti berharap mudah-mudahan setelah wakil rektornya kita undang. Iya. Oh ya Bu. Iyalah supaya gini, bahwa institusi pendidikan dengan masyarakat pinggiran gini ada pinggirannya kok mesti rene to nang. Boyo pinggiran, aku cah marginal ngono ki lho. Enggak, kamu enggak lihat posisi tanganku. Orang-orang pinggiran ini kan aku ngerangkul. Berarti posisiku lah dua ya. Ya, supaya terjalin hubungan gitu loh. Kita sebagai simbol saja. Bapak Simbol Harjo. Kita sebagai simbol bahwa kita mewakili masyarakat umum. Nah, institusi pendidikan seperti Mas Ari Sujito tadi mau loh bergabung dengan kita, bahkan membutuhkan bahwa kita adalah bagian yang tidak dipisahkan untuk memberi pendidikan kepada masyarakat di Indonesia. Gaya tahu gaya. Rada wicara ya, Bung, rada wicara. Oke, Mas sudah menyiapkan lagu untuk Mas Ari Sujito? Ya. Kayaknya yang tadi tuh masuk juga sih, belum dipakai yang pas kita mau mulai itu kan ada musik latarnya. Kita bikin buat Lu mana? latarnya di situ. Dong ini ki lho, Cek. Koncoe TikTokan ini ki ora kowe tok paido terus. Tak paido nek kowe aku kejemuk saiki. Lagunya bercerita tentang apa? Tentang cinta atau tentang yang suara rakyat? Mas Ari milih yang mana? Aku terserah seniman menafsir saya. Wah, ini iki lho. Suara rakyat. Oh, suara rakyat. Oh, orang-orang terpinggirkan bersuara. Jadi kita menyapa pemirsa podcast itu Ponidism. Ponidi itu adalah dari podcast Jani Begedi. Mas Ari Sujito kita buatkan lagu, kita buatkan lirik. Mungkin nanti juga proses setelah podcast ini akan membuat liriknya bareng-bareng. Dan nanti yang akan menyanyikan Mas Ari Sujito akan kita produce beneran menjadi sebuah lagu. Mudah-mudahan bisa dinikmati masyarakat. Artinya ini adalah The Ponidi featuring Ari Sujito. Kasih komposisinya. Suara rakyat, suara hati. Dikala kita duduk. Beda ya. Suara rakyat harus kita dengarkan. Beda ya. Hati kami. Ini bagian live-nya ya. Oh, ini ref. Oke. Terus piye? Nah, ya maksudnya ini kan supaya kita tahu konsep lagunya. Nah, kalau tadi requestnya Mas Bambang Serang itu suara rakyat, bukan tentang cintanya Mas Ari Sujito. Berarti ini yang akan menyuarakan Mas Ari Sujito sebagai bahwa seorang aktivis yang sekarang menjadi wakil rektor
untuk mengajak bersama-sama bahwa kita harus mendengarkan suara-suara rakyat untuk tidak hanya menjadi eksklusifnya milik para petinggi. Itu. Dengarkanlah Oke. suara hatiku. Suara hati kami. Rakyat kami ya? Kami. Oh ya, kami ya, Cok. iya, iya. Egois. Dengarkanlah Suara hati kami. agar didengarkan sampai ujung negeri. Dengarkanlah suara kami. Agar dunia selalu berseri. Suara rakyat, suara rakyat. Kami ada untuk kebaikan negeri. Suara rakyat, suara rakyat. Saya tak potong sih. Wah diganti aja suara. Dikira adewe gawe jingle koran lho. Oh, dengan koran. Suara. Suara hati. Oh ya. Suara hati kami. Dengarkanlah kami untuk negeri. Suara hati kami. Kami ada untuk NKRI. Polos toh, verbal, polos. Itu balungan. Balungan, tapi coba. kan nanti kita akan ulah lagi. diskusi. Kita akan Diskusi. kapan sowan ke Sanggarnos Partisi. Ini gimmick itu. Bisa nyalon lagi. Oh, saya Ya tetap. nyalon gimana rambutnya mau dipotong Tumben ya hari ini podcastnya berdaging gitu. Berdaging. Kalau berdaging ya harusnya mandi dong. Daging banget gitu. Mas, kalau dengan kondisi ini ya, ini terakhir lah sebelum kita closing dengan tapi catatan, ini tadi nanti kita selesaikan ya. Kita Poniti featuring Mas Hari Cito. Tapi yang terakhir dengan kondisi politik di Indonesia. Wow, ben kita podcastnya rada ono tambah dagingnya lah. Fenomena sekarang itu seperti apa sih di mata Mas Hari Cito? Sekarang ini politik lupa. Politik lupa. Ya, Oke. itu yang membuat sejarah itu dilipat-lipat. Hari ini orang menikmati sesuatu dan lupa atas jejak sejarah. Saya khawatir bahwa jika kita tidak dibangunkan, tidak disadarkan politik lupa ini, maka orang menganggap tiba-tiba ini sekarang ini orang hero. Padahal itu hanyalah polesan gincu. Dia punya jejak yang buruk, punya track record yang buruk. Kita tidak mereproduksi dendam, tetapi kita juga melihat jejak itu karena hari ini kita juga berpikir tentang masa depan. Saya berharap ruang-ruang literasi harus terus diperjuangkan. Kita bisa berbuat sesuatu siapapun dia, apakah dosen, guru, apakah seniman, dia pasti punya kegalauan. Ekspresikan kegalauan itu untuk memperbaiki negeri katanya. Luar biasa, terima kasih Mas Hari Cito sudah datang di Poniti Podcast dari Begini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kalaupun tidak bermanfaat, iya nggak ada masalah. Oke, di sampai zaman ketemu yang kita di podcast berbahaya. berikutnya bersama kami Selalu Poniti. cemas Suara dengan rakyat harus didengar. bayangan ketakutan, menanggung nasib buruk sendirian. Kita kini hidup di zaman yang berbahaya, selalu cemas dengan bayangan ketakutan, menanggung nasib buruk sendirian. Bertahan menanggung dengan kegentingan di
jauhkan dari bermacam ancaman berbahaya. Orang-orang berbahaya menyembunyikan wajah busuknya. Orang-orang berbahaya mereka yang pegang kuasa dan menyalahgunakannya berbahaya setiap saat bersalin rupa. Orang-orang berbahaya di jalanan hingga istana. Orang-orang berbahaya setiap saat bersalin rupa. Orang-orang berbahaya siapa tahu adalah kita. Iya. Orang-orang berbahaya. Thank you. Thank you.